yusabbihuna memahasucikan mereka, memahasucikan mereka para malaikat di man indahu tuh. Alaila di waktu malam, wan naharo dan di waktu siang ya. Layaf turun tidak kendor mereka. Jadi layaf turun tidak kendor mereka. Jadi para malaikat itu memahasucikan kepada Allah di waktu malam dan waktu siang, dan mereka tidak kendor. Gini, seperti gambarannya kita itu selalu bernafas. Ya, kita tidur bernapas, kita bangun bernapas, kita melakukan aktivitas apapun itu bernapas. Malaikat ibadah pada Allah itu ya seperti kita yang bernafas itu. Apapun aktivitas kita, pasti kita bernafas. Gambarannya seperti itu. Jadi layaf turun itu begitu. Jadi Allah menciptakan mereka, para malaikat, tidak kendor dalam ibadah itu sebagaimana Allah menciptakan kita yang tidak pernah kendor dalam bernafas. Kita mau inget apa enggak inget, tetap bernafas. Ya kan? Enggak ada istilahnya lupa tidak bernapas, lali ambekan itu renek. Bagi kita loh ya. Mau tidur, mau makan, bahkan mohon maaf mau berak pun bernapas. Sakit parah pun bernapas. Pokoknya orang mati. Nah, nek mati napasnya gak ono, ilang kan gitu kan. Sama seperti itu. Jadi Allah menciptakan mereka tidak kendor dalam ibadah, itu sama seperti Allah menciptakan kita juga tidak kendor dalam bernafas. Amitakhodu, apakah mengambil mereka? Apakah mengambil mereka alihatan pada apa? Berbagai macam sesembahan. Minal ardi, dari bumi. Dari bumi artinya di dalam bumi. Ya. Minal ardi fil ardi. Hum utawi mereka alihah iku yunsirun, membentangkan mereka, podo bisa nggelar kabeh, kalau bahasa Jawanya. Merekanya alihah itu. Artinya bisa menghidupkan orang mati? Jawabnya tidak. Jadi apakah mereka itu menyembah sesembahan yang bisa membangkitkan orang mati dari bumi? Jawabnya, kalau nyembahnya iya. Kalau sesembahannya menghidupkan orang mati, nggak bisa. Kalau orang kafir nyembah sesembahan selain Allah, iya. Tapi sesembahan selain Allah itu kalau disuruh membangkitkan orang mati, nggak bisa. Nah, itu loh. Jadi amit takhodu alihatan. Apakah mereka itu mengambil berbagai macam sesembahan
yang mana mereka bisa membentangkan orang-orang mati dari dalam bumi. Nah, gitu loh maksudnya. Artinya yuhyunal mauta, mereka bisa menghidupkan orang-orang mati? Jawabnya tidak, tidak bisa. Lah, kalau ternyata sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa menghidupkan orang-orang yang mati dari dalam bumi, apa layak untuk disembah? Tidak layak, tidak memenuhi kriteria sebagai sesembahan. Arahnya ke situ. Kalau betul mereka adalah sesembahan, seharusnya mereka bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati dari bumi. Jadi minal ardi itu dari dalam bumi, artinya orang-orang yang mati. Ya, tidak bisa kan? Tidak bisa. Ya, atau pengertian kedua, apakah mereka orang-orang kafir mengambil sesembahan yang sesembahan mereka itu berasal dari dalam bumi. Yang berasal dari dalam bumi apa? Batu, diukir terus disembah, apalagi emas, ya kan? Dicetak jadi patung terus disembah, apalagi perak, tembaga atau apa, semen, ya kan, yang ngono. Dari dalam bumi juga kan? Ya. Yang mana mereka bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Jawabnya tidak. Itu pengertian yang kedua. Sing bener ndi wis padha benere. Gak usah angel-angel. Laukana seandainya ada iku fihima di dalam langit bumi sopo alihatun berbagai sesembahan yang selain Allah, ya. Itu seandainya loh ya, di langit atau bumi ada berbagai sesembahan selain Allah, itu seandainya loh ya. Illallah kecuali Allah, tapi nyatanya ya tidak ada. Sesembahan ya hanya Allah itu, ya. Jawabnya la fasadata, niscaya rusak keduanya langit bumi. Umpama ada yang selain Allah, pasti langit bumi itu rusak. Malah rusak, nggak karu-karuan. Karena sesembahan yang satu pengen bikin ini, yang satu protes, nggak pengen, yang satu bikin macem-macem. Akhirnya malah rusak, nggak karu-karuan. Ya kan? Ya seperti anak-anak kecil itu. Ono layangan pedot, layangan tebal ya. Wah, diruwoyok. Malah suwek kabeh. Malah suwek kabeh. Ya kan? Malah sobek semua. Bahasa seandainya di langit bumi itu ada sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Tapi ya memang nyatanya tidak ada. Ya ilallah itu sembahan ya hanya Allah. Seandainya ada niscaya langit bumi itu malah rusak. Ya, logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Fasubhanallah, maka maha suci Allah. Robbil arsi, Tuhannya ars. Tuhannya ars. Amma jauh dari apa-apa yasifun yang menjelaskan mereka, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Ya. Layus alu tidak ditanya,
siapa Allah, tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban, amal dari apa-apa. Yaf'alu yang mengerjakan siapa Allah. Tapi walaupun begitu, Allah itu enggak ngawur gitu loh. Enggak ada yang bisa nuntut Allah, minta pertanggungjawaban pada Allah. Apalagi protes pada Allah, enggak ada. Tapi walaupun begitu, Allah itu tidak sakkarpe dhewe itu ya enggak. Jadi prinsip-prinsip keadilan ya tetap ditegakkan karena memang Allah punya sifat adil. Orang ngawur. Beda dengan manusia pada saat dikasih kebebasan wis ngawur wis. Sopo sing wani karo aku? Ngono. Itu kalau manusia. Jadi layus alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atau diprotes atau apalah ya dari apa yang beliau kerjakan. Tapi bukan berarti Allah ngawur, enggak. Jadi tetap Allah adil, tidak dolim. Beda dengan kita. Kalau kita punya hak seperti ini, layus alu amayaf alu, ya wis, sembarang disasak. Ya. Wahum dan utawi mereka iku yus alun, ditanya mereka, ditanya an af'alihim, ya, dari amal perbuatan mereka. Kalau manusianya ya ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi wal makna annahu la yus'alu amma yahkumu fi ibadihi. Itu di tafsir Khazin. Maknanya pengertiannya adalah sungguh Allah tidak ditanya dari apa yang beliau menghukumi, memberi keputusan fi ibadih di dalam hambanya. Segitu. Bisa dipahami ya.